terkait kebiasaan di masyarakat kita pula, yakni kredit dan cicilan, baik yang itu berkenaan dengan bank ataupun yang tidak berkenaan dengan bank. Jadi ketika misalnya pembayaran angsuran sudah jatuh tempo, lalu contohnya misal seperti pembayaran motor ya Ustaz ya, harga aslinya itu 8 juta, lalu kemudian ketika itu dilunasi setahun kemudian menjadi harganya 9 juta. Bagaimana dalam pandangan Islam terkait hal ini Ustaz? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi selama ini yang kita kenal di masyarakat memang jual beli itu ada yang tunai, ada yang kredit gitu ya. Ada pembayarannya secara bertahap atau secara berangsur ya gitu ya, atau pembayaran tangguh gitu ya. Itu kalau dalam fikih ada istilah bai'ut taqsid gitu kan, dan bai'ut muajjal gitu ya. Yang pertama kita harus ketahui bahwasanya kita ada beberapa pandangan di masyarakat yang mengatakan bahwasanya jual beli kredit itu tidak diperbolehkan. Ya, karena itu sama saja dengan riba gitu kan. Ya, karena harga tunai dengan harga kredit atau non tunai itu menjadi berbeda. Misalkan kalau tadi sepeda motor kalau tunai, sepeda motor second ya itu kalau 8 juta itu ya. Nah, kalau kemudian non tunai atau kredit itu jadi 9 juta gitu ya. Nah, kalau kita lihat sebetulnya Islam itu membolehkan jual beli baik tunai maupun kredit, gitu kan? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam sebuah hadisnya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ishtara ta'aman atau syai'an, di dalam riwayat lain min Yahudiyin binasiatin ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu membeli makanan, atau dalam riwayat lain itu syai'an, sesuatu yang lain, dari seorang penjual yang Yahudi ya, itu dengan nasiah, dengan hutang ya. Artinya bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga mempraktekkan jual beli kredit gitu kan, tidak tunai gitu ya. Sehingga ini yang perlu diatur gitu kan, sehingga jangan sampai jual beli ini menjadi jalan, jual beli non tunai ini menjadi jalan menuju riba itu sendiri. Maka solusinya para ulama itu kemudian ketika jual beli kredit ini itu sejak awal harus sudah disepakati harganya berapa, sehingga nanti ketika jatuh tempo ya, debitur atau kita yang membeli ini secara kredit ini mengembalikan ya sejumlah ya harga yang disepakati di awal. Kalau tadi misalkan kalau tunai itu 8 juta, kalau kredit 9 juta ya, sejak awal sampai akhir nanti kita nyicil itu jumlahnya 9 juta itu, tidak boleh ditambahkan 9 juta 100 ya, 9 juta 500 ya, sampai nanti kita mencicil itu sebagai seorang pembeli ya harus sesuai dengan harga di awal, dan penjual pun tidak bisa menambahkan itu di tengah jalan.